Halo. Oke, kali ini kita langsung aja ya kita kupas sebuah kasus medis yang menarik dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya ke keluhan bercak gatal di tangan. Kelihatannya simpel, tapi ternyata ada ceritanya. Tujuan kita, biar Anda cepet nangkep nih inti masalah kulit ini dan gimana solusinya langsung dari sumber yang ada. Yuk kita bedah kasusnya. Jadi kita punya kasus orang laki-laki, umurnya 25 tahun. Dia datang dengan keluhan utama ada bercak di tangan kirinya. Nah, bercaknya ini gatal sekali katanya dan juga ada sisiknya. Terus yang perlu dicatat juga ada faktor resiko nih. Pasien ini lagi stres berat, mau ujian katanya. Ini sering banget ya kita dengar stres jadi pemicu. Betul sekali. Stres itu, sering jadi biang keladi atau setidaknya memperburuk kondisi kulit. Sering banget. Nah, dari temuan kunci di kasus yang Anda bagikan ini, ada beberapa hal penting nih yang perlu Anda perhatikan. Lesi kulitnya itu dijelaskan sebagai plak eritematosa. Jadi kemerahan, tapi bentuknya plak. Agak menonjol gitu ya, bukan cuma bercak biasa. Batasnya juga jelas, terus ada squama atau sisik di atasnya. Tapi yang paling khas, yang jadi petunjuk banget di sini, itu adanya likenifikasi. Pernah dengar istilah ini? Likenifikasi. Itu yang kulitnya jadi tebal gitu bukan sih? Karena digaruk terus? Tepat, itu dia. Likenifikasi itu istilah medis buat penebalan kulit. Akibat yaitu tadi, digaruk terus-menerus secara kronis. Jadi bisa Anda bayangkan kulitnya jadi lebih tebal, lebih kasar, terus garis-garis kulitnya kelihatan makin jelas. Itu reaksi kulit karena disiksa garukan terus. Kebayang sih gagalnya, apalagi disebut gatal hebat ya, terutama malam hari. Wah, ini pasti ganggu tidur banget. Ini nih kayaknya yang memicu siklus gatal garuk yang disebut di materi Anda itu ya. Jadi makin gatal, ya makin digaruk. Malah makin menjadi-jadi gatalnya, kulitnya juga makin rusak. Lingkaran setan benar. Betul sekali. Siklus itu kata kuncinya di sini. Sekali masuk ke lingkaran itu, susah keluarnya kalau nggak dibantu. Nah, berdasarkan semua gambaran klinis yang khas banget ini, ada plak kemerahan bersisik, terus menebal atau likenifikasi tadi karena garukan kronis, dipicu gatal hebat, plus ada riwayat stres. Diagnosis kerja yang paling mungkin, seperti yang diindikasikan sumber Anda, itu mengarah kuat ke lichen simplex chronicus, atau kadang disebut juga neurodermatitis. Oke, lichen simplex chronicus. Cukup jelas ya alurnya dari gejala sampai ke diagnosis ini. Terus pertanyaannya sekarang, gimana cara paling pas buat motong siklus yang nyiksa ini? Sumber Anda pasti bahas soal penanganannya kan? Ya, pertanyaan bagus. Nah, ingat tadi ada likenifikasi, kulitnya menebal. Itu artinya pertahanan kulitnya jadi lebih tebal. Jadi kita butuh obat yang bisa nembus lapisan tebal itu. Makanya, pilihan tata laksana yang paling sesuai menurut sumber Anda adalah kortikosteroid topikal. Tapi bukan sembarang kortikosteroid. Ini harus yang potensinya super poten. Jadi yang paling kuat. Super poten ya? Berarti memang butuh yang nendang banget ya obatnya? Iya, betul. Kekuatan obat setinggi ini memang diperlukan untuk meredakan peradangan yang hebat di kulit yang sudah menebal itu. Dan yang paling penting, tujuannya adalah memutus siklus gatal garuk itu tadi secara efektif. Kalau gatalnya hilang, garukannya berhenti, kulitnya bisa mulai pulih. Contoh spesifik yang disebut di materi Anda itu clobetasol propionat 0,05%. Itu salah satu contoh steroid superpoten. Oke, clobetasol. Noted. Tapi saya lihat di materi Anda disebutnya pakai salep, bukan krim. Kenapa gitu ya? Ada bedanya kah? Ada, dan ini detail penting. Sumber Anda menjelaskan kalau salep itu sifatnya lebih oklusif. Oklusif, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, salep itu membentuk lapisan kayak penutup gitu di atas kulit. Lebih menyegel lah istilahnya dibandingkan krim yang biasanya lebih cepat meresap dan terasa ringan. Nah, untuk kondisi kulit yang kering, tebal, bersisik, kayak di kasus lichen simplex chronicus ini, sifat oklusif salep itu justru bagus. Oh, jadi biar obatnya lebih nampol gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pertama, lapisan penutup itu membantu obatnya, si clobetasol tadi, meresap lebih dalam ke kulit yang tebal. Kedua, lapisan itu juga bantu menjaga kelembapan kulit, mengurangi kekeringan. Kulit kering kan juga bisa bikin gatal, jadi ini bantu juga dari sisi itu.
Makanya pemilihan bentuk sediaan salep ini sangat strategis untuk kasus seperti ini. Lichen simplex chronicus itu peradangan kulit kronis. Penyebab utamanya siklus gatal garuk yang nggak berhenti, sering banget dipicu atau diperparah stres. Tandanya khas banget, kulitnya menebal, jadi kasar, itu namanya lichenifikasi. Penanganannya perlu obat kuat, kortikosteroid super poten kayak clobetasol, dan bentuk salep lebih oke karena sifat oklusifnya bantu penetrasi obat dan jaga lembab. Begitu kan ya? Tepat sekali rangkumannya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Coba kita kaitkan lagi ke awal kasus tadi. Stres kan disebut sebagai faktor risiko penting. Nah, pertanyaannya, selain pengobatan topikal yang kuat tadi, sejauh mana sih menurut Anda peran intervensi non-obat? Misalnya nih, strategi buat ngelola stres. Kira-kira itu bisa bantu pasien buat mutus siklus gatal garuk ini dalam jangka panjang nggak ya? Atau mencegah kambuh gitu? Ini mungkin sesuatu yang menarik untuk direnungkan lebih dalam di luar obat-obatan. Wah, iya juga ya. Pertanyaan yang bagus banget itu untuk jadi bahan pemikiran kita semua. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kasus menarik ini bersama kami. Semoga ada manfaatnya ya.